Di dalam makam reinkarnasi, Moning memandang serius. Keterampilan alkimia Tuhan makam ternyata sekuat ini. Tidak heran, beliau mewarisi langsung ajaran sejati Lin Qingxuan. Apa yang pernah dilakukan Lin Qingxuan, kini juga berhasil dilakukan oleh Tuan Makam. Bakat Tuan Makam benar-benar luar biasa. Kemampuannya bisa melompati satu tingkat besar untuk membunuh musuh. Kini dalam alkimia, dia bahkan bisa meramu pil yang memicu tribulasi langit. Sekarang aku mengerti kenapa para tokoh besar itu berlomba-lomba menjadikannya murid. Dia benar-benar bibit unggul yang langka. Xiu Qiye yang telah hidup selama ratusan tahun hanya bisa bergumam takjub. Aku hidup begitu lama, tapi belum pernah sekalipun melihat tribulasi pil dengan mata kepalaku sendiri. Ternyata justru sekarang lewat Gustav aku melihat sendiri apa itu tribulasi sejati. Saat ini terdengar suara guntur menggelegar dari langit. Awan petir berwarna 3 lapis membentuk lapisan-lapisan maut. Setiap lapisan penuh kekuatan pemusnah segalanya. Amat mengerikan dan brutal, seakan ingin menghapus semua kehidupan dan menghancurkan segalanya. Ribuan penonton hanya merasakan sedikit saja tekanan dari awan tribulasi itu, namun langsung ketakutan dan mundur dengan panik. Luo Wuya, Cui Yu, dan yang lainnya segera memerintahkan keluarga serta anak buah mereka untuk menjauh dari arena pertarungan. Semua segera keluar dari area tribulasi. Cepat mundur, ayo pergi, cepat, jauhi wilayah tribulasi pil. Tribulasi pil dari langit meskipun diperuntukkan bagi pil, namun bila ada manusia yang berada di dalamnya tanpa memandang tingkat kultivasi, mereka akan ikut menanggung tribulasi. Kalau berhasil melewatinya, tubuhnya menjadi tidak tertandingi, tetapi kalau gagal, jiwa dan raga musnah. Ruo Han dan Luo Yao berseru bersamaan, "Tuan Ye!" Gustav menoleh, senyum percaya diri muncul di sudut bibirnya. Kepercayaan diri mutlak memenuhi hatinya dan dia berkata sambil tersenyum, "Kalian pergi dulu, jangan khawatir. Awan tribulasi ini belum cukup untuk kuanggap ancaman. Hanya butuh satu gerakan untuk memusnahkannya. Ini bukan masalah besar." Gustav memiliki petir ilahi di dalam tubuhnya, jadi tentu saja dia tidak takut. Sejak dari Tiongkok hingga ke Gunung Kunlun, dia sudah menyerap entah berapa banyak kekuatan petir dari tribulasi langit. Bagi Gustav, kekuatan petir adalah tonikum terbaik. Belum lagi, naga darah juga mampu menelan kekuatan tribulasi dan bahkan bisa naik ke tingkat lebih tinggi dengan memakan satu butir pil 100 roh kuno. Sementara itu, Luo Yao masih bingung dan belum bergerak dari tempatnya. "Ini, ayah, apakah Gustav?" Langit dan bumi kembali dipenuhi lebih dari 1000 kilat perak, menghubungkan langit dan bumi, mencakup radius ratusan meter dan menjadi zona jatuhnya tribulasi. Dalam ruang ini, kilatan petir bersilangan ke segala arah. Kekuatan destruktifnya mampu meruntuhkan gedung-gedung tinggi. Angin puyuh mengamuk, puing-puing beterbangan, seolah kiamat sedang datang. Awan tribulasi yang bergulung di langit, seolah menekan seluruh kota alkimia dan memberikan tekanan yang menusuk jiwa. Luo Wuya mengulurkan tangannya dan menarik Luo Yao seraya berkata, "Percayalah kepada Gustav, dengan kekuatannya dia pasti bisa melaluinya. Dia berniat menggunakan kekuatan tribulasi untuk menguatkan tubuhnya, dan dia pasti berhasil. Sekarang lebih baik kita mundur dulu." Luo Wuya membawa Luo Yao melompat ke atap gedung tinggi bersama para tokoh penting dari 4 keluarga besar lainnya. Mereka menjejak di gedung ratusan lantai. Mereka menggunakan energi spiritual mereka untuk menstabilkan bangunan dan menyaksikan langsung ruang tribulasi dari kejauhan. Ribuan penonton sudah lama bubar. Sebagian melarikan diri keluar dari kota alkimia. Sebagian berdiri di atas gedung tinggi yang tidak terkena dampak.
menyaksikan turunnya tribulasi pil yang megah dan langka ini. Fenomena tribulasi pil turun dari langit seperti ini, bahkan dalam ribuan tahun, belum tentu bisa dilihat sekali. Bagaimana bisa dilewatkan? Bahkan, orang-orang yang pernah ke Tiongkok langsung mengeluarkan ponsel mereka dan merekam keseluruhan prosesnya. Dansun Kunwu dan satu dansun lainnya juga melompat keluar dari area tribulasi menuju menara alkimia di kejauhan. Xingtian Dansun mendengus dingin. Mata dinginnya menyapu Lingyi Dansun dan Baiwu Dansun. Lalu dia menyeringai, "Lihatlah baik-baik. Kali ini aku tidak perlu turun tangan. Bocah kecil seperti Gustav ini akan musnah di bawah tribulasi langit. Dengan levelnya, mana mungkin dia mampu bertahan. Kalian pasti bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tribulasi ini." Selesai berbicara, dia melompat dan mengendalikan angin terbang menuju sisi Kunwu Dansun. Saat ini Baiwu Dansun berkata, "Lingyi, kita para alkemis pun tidak pernah sampai memicu tribulasi pil. Tapi Gustav berhasil memicu tribulasi lewat pil 100 roh kuno. Sebaiknya kita menariknya keluar sekarang juga." Baiwu Dansun tampak gelisah. Dia menatap awan tribulasi yang seperti jurang tanpa dasar. Hatinya bergetar keras. Tribulasi sekuat ini, kekuatannya sudah hampir setara dengan serangan di tingkat alam Daiyuan. Kalau ada seseorang di dalamnya, mereka akan dipukul oleh kilat setara kekuatan tingkat alam Kaisar Dewa. Gustav bukan Aldrin Ye. Dia tidak akan mampu menahannya. Dari kejauhan, orang-orang yang menyaksikan semua ini terperangah, tidak mampu berkata-kata. Itu adalah awan tribulasi. Awan tribulasi yang tidak pernah terlihat selama ribuan tahun. Namun sekarang awan tersebut justru dilahap oleh dua hewan peliharaan Gustav. Ini benar-benar keterlaluan. Seorang ahli alkimia tingkat tinggi menatap Gustav dan naga darah itu dengan keterkejutan lalu berkata, "Naga, ternyata Gustav memiliki naga darah sebagai pendampingnya. Dilihat dari auranya, dia sudah berada di tingkat alam Daiyuan. Astaga, berapa banyak kartu truf lagi yang belum Gustav tunjukkan. Kalau Gustav saja sudah sehebat ini, maka akan sekuat apa kakak seperguruannya yaitu Aldrin Ye? Ini tidak benar. Konon Aldrin Ye juga memiliki naga darah. Lalu, sekte macam apa yang ada di balik kedua orang ini? Masing-masing punya satu naga darah. Ini sungguh mengerikan." Seseorang yang mampu membuat 4 jenius tingkat alam Daiyuan 9 lapis tunduk sepenuhnya, bahkan mungkin sanggup membunuh tokoh sekelas tingkat pertengahan ranah alam Kaisar Dewa. Wajah Xingtian Dansun tampak suram. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya dingin. Kedua matanya seperti gua hitam pekat yang dipenuhi pembantaian dan kegelapan. Di dalam hati, dia mengepalkan tangannya dan menatap Xiao Huang sambil berpikir, "Kurang ajar, Gustav si bajingan ini ternyata mempunyai aura tingkat alam Kaisar Dewa. Untuk membunuh sampah ini sekarang akan jauh lebih sulit. Apalagi masih ada Aldrin Ye. Aku harus membunuh Gustav terlebih dahulu sebelum pertemuan besar alkimia selesai, lalu baru kemudian menghadapi Aldrin Ye." Terdengar bunyi guntur menggema. Awan tribulasi segera melawan balik dan memadat menjadi bayangan ilusi bersenjata pedang panjang dengan mata yang dipenuhi kilatan petir. Bayangan petir itu menyerang dengan gerakan ringan dan anggun, seolah sedang memainkan musik surgawi yang indah, membawakan irama hukum purba, lalu berubah menjadi sungai besar yang mengalir. Kilatan petir dan aura ungu menyembur keluar, menyilaukan bak sinar matahari, lalu menghadang naga darah di satu sisi dan Xiao Huang di sisi lainnya. Bayangan petir ini terbentuk dari kekuatan langit dan bumi. Dengan kekuatan dasarnya berasal langsung dari awan tribulasi. Seberapa kuat awan tribulasi, maka bayangan petir pun sekuat itu. Naga darah dan Xiao Huang bertempur mati-matian, berusaha menghancurkan kilatan petir dan aura ungu yang tiada henti.
Mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran sengit. Gustav berkata, selama awan tribulasi belum hancur, serangan akan terus berlanjut. Kalau begitu, aku akan hancurkan dulu awan tribulasi ini. Dia melihat celah di pertengahan bayangan petir itu, lalu mengayunkan pedang bintang. Aura pedangnya penuh dengan niat membunuh yang tajam, luar biasa mengerikan, menyelimuti langit dan bumi. Pedang bintang melesat bagai cahaya bintang, mengubah siang menjadi malam. Naga darah bersinar terang. Awan merah menyelimuti langit dalam keindahan nan tragis, lalu langsung menghantam sepertiga sisa awan tribulasi. Pada saat ini, bayangan petir berkata, "Hancurlah!" Seketika petir mahadahsyat berputar keluar, membentuk sebuah tungku besar berwarna ungu setinggi ratusan meter di atas kepalanya, memancarkan hukum-hukum surgawi tanpa batas dan menembakkan sinar listrik 3 warna, layaknya cahaya primordial yang membelah langit dan melepaskan tekanan yang luar biasa. Ratusan hingga ribuan sinar listrik muncul dari kehampaan dan saling bersilangan. Ribuan petir jatuh bagai jutaan cahaya, berubah menjadi sungai-sungai petir yang menghantam naga surgawi. Kekuatan mereka dahsyat, seolah menggabungkan ribuan bintang menjadi satu, mengguncang para ahli tingkat alam Raja Void dan menghancurkan segalanya yang menghalangi. Kekuatan dari pedang bintang menebas segalanya. Dalam sekejap, petir menyambar tiada henti dan menghancurkan segala hal di sekitarnya. Aura pedang menyapu ke segala arah, ribuan cahaya meledak, sepenuhnya menelan bayangan petir itu. Gustav berseru, "Awan tribulasi, hancurlah!" Gustav menggenggam pedang bintang. Tubuh pedang dipenuhi aura roh yang membara seperti kabut. Cahaya bersinar di ujung jari, sambaran petir saling bertaut, membentuk lautan petir yang keluar dari pedang, menciptakan pola besar hukum langit dan bumi, berputar bagai cahaya yang menyayat langsung menuju awan tribulasi. Tangan kanannya pun mengeluarkan pedang pembunuh naga surgawi. Ujung pedang itu memancarkan cahaya menusuk langit. Aura pedang yang tidak terhentikan menyebar ke seluruh penjuru langit dan bumi, bagaikan badai besar menggulung. Gelombang demi gelombang kekuatan yang menghancurkan menghantam langsung ke awan tribulasi. Dalam sekejap, seluruh awan tribulasi runtuh. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air terjun. Ribuan hingga jutaan pancaran cahaya turun, menyelimuti langit dalam warna putih yang cemerlang. Guncangan langit dan bumi pun terhenti. Cahaya senja menghilang, bayangan petir pun lenyap. Begitu juga dengan awan tribulasi yang telah lama tidak muncul. Langit kembali cerah tanpa satu awan pun, dan pancaran cahaya berkilauan menandai kalau semuanya sudah berakhir. Namun, entah karena Gustav baru saja menghancurkan awan tribulasi milik hukum langit, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Tekanan dari kegelapan itu membuat orang-orang sulit bernapas. Naga darah berkata, "Tuan, aku kembali. Kali ini aku perlu waktu untuk mencerna kekuatan awan tribulasi." Xiao Huang juga ikut berkata, "Aku juga butuh waktu untuk mencernanya." Naga darah kembali masuk ke dalam tubuh Gustav, sementara Xiao Huang langsung masuk ke dalam makam reinkarnasi. Ketika awan tribulasi lenyap tanpa jejak, barulah semua orang tersadar dan menatap Gustav dengan pandangan terkejut luar biasa. Mulut mereka menganga lebar hingga bisa dimasuki beberapa butir telur sekaligus. Tidak mungkin. Awan tribulasi itu dihancurkan oleh Gustav." Cui Yu menatap Gustav yang berdiri di bawah langit berbintang malam. Dia terpaku melihat sosok pria itu bagaikan dewa perang, lalu berkata, "Tidak mungkin. Apakah aku sedang berhalusinasi? Bagaimana mungkin awan tribulasi kuno dihancurkan?" Sejak zaman dahulu, orang-orang selalu bertahan melewati tribulasi dengan tubuh mereka sendiri atau bantuan pil obat. Kalaupun tidak berhasil, paling tidak mereka tetap hidup,
meskipun tubuh mereka penuh luka dan mereka hampir kehilangan jalan kultivasi mereka. Bagaimana mungkin ada seseorang yang justru menghancurkan awan tribulasi secara paksa, bahkan membiarkan binatang spiritualnya menyerap kekuatan dari awan tribulasi itu? Saat Cuiyu masih kebingungan, para ahli alkimia tingkat tinggi lainnya sudah menatap Gustav seperti sedang melihat monster. Baiwu Dansun terus menggelengkan kepalanya sambil menghela napas kagum. Tidak heran, dia adalah adik seperguruan Aldren Ye. Kalau Aldren Ye yang berada di tingkat alam Daiyuan bisa membunuh tokoh tingkat alam Kaisar Dewa, maka adik seperguruannya Gustav juga bisa menghancurkan awan tribulasi yang setara dengan kekuatan tingkat alam Kaisar Dewa. Pantas saja, mereka berasal dari sekte yang sama. Keduanya sama-sama luar biasa. Benar-benar monster yang belum pernah ada sebelumnya. Awan tribulasi, siapa yang tidak gentar melihatnya? Tapi Gustav malah menghancurkannya begitu saja. Ini sungguh di luar nalar. Luo Yao menatap Gustav yang berdiri di angkasa. Dia tersenyum bahagia dan berbisik, "Aku sudah tahu, Tuan Ye pasti bisa melewati tribulasi itu. Tapi aku tidak menyangka dia malah menghancurkannya secara langsung." Ruo Han pun menunduk dan tersenyum. Di dalam hatinya muncul perasaan yang aneh namun manis. Secara samar dia mulai memiliki rasa terhadap Gustav. Ling Yi Dansun dan Baiwu Dansun saling tersenyum, seakan yakin bahwa mereka tidak salah menilai orang. Awan tribulasi pun sudah menghilang. 29 alkemis muda, 5 keluarga besar, dan 5 dansun. Semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Kerumunan penonton yang luar biasa banyaknya pun bersorak gembira dan mengelilingi arena. Mereka tahu kalau Gustav hanya berada di tingkat alam Daiyuan. Dan pil 100 roh kuno hanya bisa dikonsumsi maksimal 3 butir. Maka 3 butir sisanya pasti akan dijual di tempat. Mereka pun sudah bersiap dengan uang, batu roh, dan jalur energi spiritual untuk membelinya. Dalam sorotan mata semua orang, Ling Yi Dansun naik ke atas panggung. Dia meneliti pil dalam tungku dengan seksama, lalu tersenyum dan berkata, "Gustav sudah berhasil memurnikan 6 butir pil 100 roh kuno, dan setiap butirnya memiliki kualitas yang luar biasa." Dia memandang ke sekeliling, lalu dengan bangga mengumumkan, Gustav adalah pemenang dalam pertemuan besar alkimia kali ini. Dia juga resmi menjadi alkemis utama di kota alkimia, dan di masa depan dia akan menggantikan posisiku menjaga kota alkimia ini. Begitu kata-katanya selesai, Ling Yi Dansun mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya, membentuk tulisan alkemis utama yang perlahan turun dan menggantung di atas kepala Gustav. Gustav berbalik dan menunduk. Dia menatap ribuan penonton dan tersenyum ringan, menerima tatapan dari semua orang yang berbicara dengan nada memuji. "Alkemis utama, Gustav Ye! Wah, Gustav Ye! Gustav, bisakah kau menjual 1 butir pil 100 roh kuno kepada kami?" Sambutan dan sorakan dari kerumunan orang itu bagaikan lautan luas, seolah hendak menenggelamkan Gustav. Seorang alkemis tingkat tinggi yang sangat langka dalam sejarah sudah muncul dan bahkan berhasil memurnikan 6 butir pil 100 roh kuno dalam 1 tungku. Bahkan kelima dansun yang ada pun belum tentu memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana orang-orang tidak menjadi gila karenanya? Setelah perang besar zaman kuno dulu, jalur alkimia hampir punah. Selain 5 dansun, baik di kota Qianzhou maupun di tanah pembantaian, tidak ada yang mampu memurnikan pil 100 roh kuno yang menyebabkan jumlah kultivator tingkat alam Daiyuan menurun drastis. Untuk menggantinya, mereka terpaksa menggunakan berbagai ramuan spiritual lain untuk membentuk kekuatan alam Daiyuan. Kini, Gustav muncul bagaikan dewa dari langit. 1 butir pil 100 roh kuno cukup untuk menciptakan seorang ahli tingkat alam Daiyuan.
Itu jauh lebih cepat daripada menumbuhkan kekuatan melalui ramuan spiritual biasa, dan biayanya bahkan hanya sepertiganya saja. Bagaimana orang-orang tidak tergila-gila? Bagaimana bisa mereka tidak bersuka cita? Terlebih lagi, pil 100 roh kuno hasil racikan para dansun biasanya hanya berkualitas rendah. Yang bisa mencapai kualitas menengah hanya Ling Yi Dansun, dan itu pun hanya bisa menghasilkan 1 butir dalam 1 tungku. Namun Gustav bisa menghasilkan 6 butir sekaligus dan semuanya berkualitas tinggi.